Berapa banyak kaisar yang ada pada masa itu? Dan berapa banyak rekan Taois sekarang? Bahkan jika Bai Guanxing melambaikan tangannya. Qin Yichen tidak pernah menjadi orang yang pesimis. Dan dia tidak ingin menambah hambatan pada dirinya sendiri. Tetapi dia hanya bisa tenggelam dalam adegan dan berdiri di tempat pemakaman naga. Aura yang merusak ini membuatnya harus berpikir begitu. Setelah menyaksikan kengerian yang hebat, pasti akan ada getaran. Hati Qin Yichen sulit untuk ditenangkan. Dan bahkan dia bisa mengerti mengapa tempat di mana naga itu dikuburkan sudah begitu lama. Dan tampaknya harta banyak leluhur belum dijelajahi. Belum lagi fragmen ruang yang baru saja dihancurkan Bai Guanxing. Saya khawatir saya akan terjebak untuk waktu yang lama ketika saya beralih ke Kaisar Realm. Berdiri di sini membutuhkan banyak keberanian, dan lebih dari sekedar keberanian berdarah. Tidak cukup. Qin Yichen ketakutan. Pemandangan yang menakutkan seperti kehancuran 10.000 cara. Dia sepertinya telah melihat akhir alam semesta, akhir dunia. Tetapi ketika jantungnya berdebar-debar sekarat, dia tiba-tiba melihat secercah cahaya. Ya, itu adalah fajar. Fajar itu mekar di hati Dao Qin Yichen, dan itu juga menabrak 9 langit. Dengan kata lain, justru karena pancaran cahaya yang membelah kegelapan di atas 9 langit, seolah-olah mengayunkan alam semesta yang cerah dan membuat hati Dao Qin Yichen cerah. Sinar fajar itu seperti langit, lebih seperti sisa dari serangan keberadaan Seon itu tidak dapat diganggu-gugat, seperti di mana kekuatannya mencapai, bahkan Raja Dewa harus menghindarinya. Fajar seperti langit itu begitu saja. Miliaran tahun cahaya masih ada di sini. Tidak ditelan kegelapan. Tidak dihancurkan oleh 10.000 cara. Dan tidak dilebur oleh ruang dan waktu. Itu tetap di sana. Tampaknya untuk dikagumi Qin Yichen. Itu harus diserahkan kepada makhluk hidup dari generasi selanjutnya. Cahaya fajar. Melaluinya, Anda dapat melihat alam semesta yang cerah. Anda dapat melihat semua arah. Yang lebih mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa langit lewat seperti garis miring. Di kedua sisi langit, ada bayangan awan binatang raksasa. Bayangan awan itu seperti kelelawar, menyebar dengan sayapnya, menutupi langit dan matahari, tetapi tidak memiliki kekuatan, seperti bentuk yang dibentuk oleh awan di langit. Langit menebas roh langit, yang seperti kelelawar raksasa, sama seperti roh langit menebas telapak kakinya, membelah satu bagian menjadi 2. Tetapi ketika leluhur bayi berdarah itu mengangkat kepalanya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah Raja Dewa. Raja Dewa, tanda seru. Qin Yichen terkejut, apakah ini Raja Dewa? Tepatnya. Itu adalah Raja Dewa yang dipenggal. Kamu benar. Itu ditebas dengan satu pedang, dan Raja Dewa benar-benar jatuh. Bentuk itu adalah cara Raja Agung dimanifestasikan ketika Raja Dewa sedang sekarat. Qin Yichen sangat terkejut lagi. Mantan leluhur benar-benar membunuh Raja Dewa? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Seberapa kuat pukulan itu? Apa yang dia pikirkan setiap hari adalah bagaimana menghadapi Raja. Seperti bagaimana seekor semut terus-menerus bergerak di bawah telapak raksasa raja dengan perawakannya yang pendek dan berbagai keuntungan dari waktu dan tempat. Namun, orang kuat yang bertarung dengan sengit di sini adalah Raja Pembunuh. Raja Dewa tidak terlihat, bukan makhluk hidup, juga tidak kental dengan darah, tetapi dilahirkan dengan jalan besar ketika langit dan bumi dibuka, yaitu surga dan bumi beruntung. Raja Dewa hanyalah sebuah gelar. Faktanya, tubuh bawaan Qin Yichen mirip dengan prinsip kelahiran Raja Dewa, tetapi dia buatan. Dan Raja Dewa lebih kuno, dan beberapa ada ketika dunia pertama kali dibuka. Jadi setelah dipenggal, tidak ada noda darah yang tersisa. Tetapi Qin Yichen tiba-tiba, jika itu hanya bayangan awan, bagaimana bisa bertahan selama ratusan juta tahun? Ini jelas merupakan kejatuhan Raja Dewa, dan jalannya rusak, hanya menyisakan sisa-sisa manifestasi Dao. Qin Yichen tidak tahu Raja Dewa mana raksasa seperti kelelawar ini. Tetapi karena itu di antara Raja-Raja Dewa, seberapa lemah itu? Sama seperti banyak Raja Dewa yang dia lihat sekarang. Mungkin mereka tidak sebaik leluhur hitam. Tetapi masing-masing dapat mendominasi jalan surga dengan caranya sendiri. Tapi Raja Dewa ini sudah mati. Ini adalah Kaisar Langit Luas terbunuh. Qin Yichen penuh dengan kekaguman. Meskipun tidak ada yang menyebutkannya kepadanya. Tetapi dia hanya merasa bahwa ini adalah keagungan yang ditinggalkan oleh Kaisar terakhir. Keheningan leluhur bayi darah juga mewakili persetujuan. Kalajengking surgawi ini ditinggalkan oleh Kaisar Hautian. Raja Dewa itu dibunuh oleh Kaisar Langit Luas. Kaisar Surga benar-benar Kaisar Surga. Duduk di dunia Kaisar, saya adalah Kaisar dan menekan semua musuh. Ini, Kendo. Qin Yichen menatap langit yang bersinar, dengan suasana hati yang rumit. Betapa dia berharap itu adalah sinar bekas pisau, karena dia adalah seorang tukang reparasi pedang. Dan dia berharap pedang itu bisa memiliki karakter seperti itu. Sangat disayangkan bahwa kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Hautian begitu agung dan tidak bisa dihancurkan di masa lalu. Tampaknya menjadi Tianqi yang dipotong dengan satu pedang. Ini menggerakkan hati Qin Yichen. Salah satu pendekar pedang terkuat yang dia kenal adalah Huang Di Xuanyuan. Pedang Xuanyuan duduk di Zhongzhou,
dan Shou menjadi pedang yang membuka perbatasan. Yang kedua adalah pedang Kaisar Langit Luas. Kaisar Hautian adalah Kaisar Surga terakhir, yaitu pedang yang berdiri dengan bangga di langit dan bumi ketika malapetaka mendekat dan semua rasakan mati. Kaisar Langit Luas, begitu kuat, apakah dia benar-benar hanya Kaisar Surga? Kaisar adalah gelar. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa hanya satu kata untuk Kaisar yang tidak dapat menggambarkan pencapaian besar Kaisar Hautian. Itu adalah nyanyian angsa di masa tergelap. Adalah kesombongan bahwa dia memotong pedang pertama ketika semua makhluk hidup berlutut. Tanda seru. Tetapi orang seperti itu hanyalah Kaisar Surga? Putri Wenqing mengerutkan bibir ceri dan berdiri di samping Qin Yichen. Matanya yang cerah penuh kekaguman. Dan dia juga melihat pembunuh surga dari Raja Pembunuh Dewa. Wood, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya, apa yang disebut oleh banyak pembangkit tenaga listrik tua yang memikirkan usia tua sebagai Kaisar Langit Luas? Dewa Hautian. Dewa Hautian. Itu sepertinya nama yang terhormat bahkan lebih terkenal dari Kaisar. Qin Yichen mengerti bahwa di dunia sekarang ini, tidak ada yang berani memanggil Kaisar Hautian dengan begitu hormat di depan umum. Tetapi Putri Wenqing memberitahunya. Mereka yang peduli dengan masa lalu, ingin memanggil Kaisar Surga terakhir, Dewa Hautian. Karakter atas tampaknya mengatakan bahwa semua keberadaan yang disebut Kaisar sepanjang zaman, jasa dan kekuatan besar Hautian, berada di atasnya. Itu adalah Kaisar yang tidak dapat diatasi. Karena itu, Dewa Hautian. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak dapat memahami kesedihan dan kemarahan seperti Kaisar di atas tripod. Tetapi juga Raja Orang Mati. Yang bisa dia lakukan adalah menghargai ingatan Kaisar Hautian dengan rasa hormat tertinggi. Satu pedang memotong Raja Dewa. Ketika Hua Dao menutup matanya dengan lembut, air mata jatuh di bulu matanya. Dia adalah Jian Xiu. Dan dia bahkan dianggap sebagai putri kandung Kaisar Langit Luas. Karena dia dikandung dengan darah Kaisar Langit. Surga itu memiliki belenggu yang berbeda untuknya. Seperti seorang gadis kecil yang datang ke medan perang untuk menyaksikan pertempuran berdarah ayahnya. Qin Yichen juga mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Seolah-olah dia ingin berenang ke langit. Pedang itu melampaui 9 surga. Dan memotong para dewa. Wang Mingqian. Pedang itu adalah langit paling membanggakan dari makhluk yang diperoleh. Itu adalah dorongan yang lebih kuat daripada auman Kaisar Tombak Naga. Ini memberitahu dunia bahwa bahkan jika naga asli tidak ada, raja dapat dibunuh. Dan alam semesta dapat dipulihkan. Qin Yichen menutup matanya dan hatinya bergetar. Satu pedang bisa memotong Raja Dewa. Dan satu pedang juga bisa memotong Raja Dewa. Pedang itu adalah Tao. Hanya Tao yang bisa mencapai langit.